Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa di kelas Keamanan Komputer minggu keempat. Minggu keempat kali ini kita akan membahas tentang network attack dan network probing. Nah, ini adalah materi. Anda bisa baca kembali nih materinya, materi PDF-nya. Saya akan memberikan penjelasan singkat saja. Jadi nanti di minggu keempat ini silahkan dibaca materinya, kemudian silahkan dicoba untuk melakukan salah satu aktivitas network probingnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar ya seperti biasa, biar saya kemudian biar Anda juga mencoba terus, saya juga biar tahu aktivitas yang telah Anda lakukan. Nah, yaitu dengan menuliskan laporan. Nanti untuk ketentuan laporannya akan dirinci di bagian penugasan. Oke, sebelum masuk ke materi minggu keempat ini, untuk minggu sebelumnya sepertinya kebanyakan mahasiswa kesulitan ya untuk melakukan mencoba exploitnya. Nah, ya udah nggak apa-apa, silahkan exploit yang dicoba sedapatnya saja, tidak harus sampai selesai. Atau mungkin kalau misalnya masih penasaran, bisa juga exploitnya dibuat sendiri menggunakan panduan yang sudah diberikan dari link video yang sudah diberikan sebelumnya untuk pengayaan. Tapi setidaknya mahasiswa sudah tahu bagaimana cara exploit itu bekerja. Kemudian untuk materi minggu keempat ini, pertama kita ini adalah beberapa teori yang mungkin harus kita pahami bersama tentang bagaimana serangan itu dimulai. Nah, karena sebelumnya tahap-tahapan serangan itu yang pertama dilakukan adalah probing dulu ya. Jadi pertama itu footprinting, scanning, enumeration. Nah, jadi footprinting ini mencari jejaknya. Jadi kalau yang di internet kan paling tidak jejaknya kan IP ya, IP address, kemudian scanning isinya apa, baru menentukan apa yang akan dilakukan. Nah, ini kan footprinting itu sama juga cari informasi, scanning itu men-scan server yang akan kita serang, kemudian enumeration, melakukan serangan, merancang serangan. Nah, kemudian di sini saya skip saja ya, tidak terlalu banyak. Nah, jadi minggu ke 1, 2, dan 3 itu Anda melakukan serangan. Ada yang kemarin melakukan DDoS dan melakukan buffer overflow. Itu di tahap ketiga sebenarnya, di tahap hacking dan exploitation. Sebenarnya kita mundur sedikit ke belakang. Yang akan kita lakukan pada minggu keempat ini, minggu sekarang ini adalah kita bagaimana mengetahui aktivitas footprintingnya. Nah, footprinting kemudian scanningnya. Jadi ada dua ya yang akan kita kenali, footprinting kemudian scanning. Nah, jadi ketika ada serangan, jadi biasanya si hacker atau orang yang melakukan serangan menentukan dulu nih hostnya apa nih, siapa yang mau diserang. Misalnya ke kampus kah, kampus tertentu kah, jaringan kampus, atau jaringan di mall, atau mungkin jaringan di pemerintahan dan lain sebagainya. Itu ya, ini pendapat informasi. Nah, yang paling gampang
selain kita mau menyerang yang mana, misalnya mau menyerang web. Kalau menyerang web ya kita scanning webnya yang di sana ada apa saja, kita cari tahu dulu, kita footprinting dulu webnya apa aja. Atau misalnya mau menyerang jaringan internal, ya kita biasanya main-main. Misalnya kalau mau nyerang ke jaringan kampus, ya kita main ke kampusnya, kita lakukan scanning wirelessnya, misalnya ada bolong nggak, scanning wirelessnya dengan teknik-teknik tertentu gitu ya. Jadi ada banyak macam-macam cara mendapatkan informasinya. Tapi yang paling jelas adalah kita cari dulu nih target utamanya siapa. Nah, ini silakan nanti dibaca saja footprintingnya. Kemudian bisa juga, nah ini kalau bisa melakukan DNS query itu ini salah satu contohnya ya. Contohnya pakai Kali Linux, pakai Perl first.pl. Nah, ini dia cuman melihat aja sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ini informasinya ini sebenarnya public, ini informasinya. Jadi kita bisa nggak harus pakai Perl juga, tapi bisa juga melewati menggunakan tool online yang sudah ada. Misalnya tool yang DNS search yang online juga, DNS query online juga banyak gitu. Itu untuk mengecek di domain ini ada apa saja isinya. Misalnya ini DNS query, ini salah satu contohnya ya. Anda bisa langsung coba saja di Kali Linux-nya. Ini pakainya Fierce. Nah, kalau kita coba di Kali Linux-nya, tinggal kalau misalnya belum install ya tinggal diinstal. Misalnya ini, kalau ini command versi belum ada, berarti di sudo apt install Fierce. Ini karena saya menginstal Kali Linux-nya menggunakan minimal install. Tapi kalau full installation harusnya sudah ada by default. Ya, gini. Buat pembelajaran saja. Jadi kita tahu bagaimana pola penyerangan itu dimulai. Pertama kan, DNS query. Di sini juga ada OS identification pakainya Nmap. Nah, jadi kita setelah tahu IP-nya, terus kita pengen tahu nih servernya pakai sistem operasi yang mana. Kemudian kalau bisa kita pengen tahu kernel berapa gitu. Nah, terus web servernya jenisnya apa dan seterusnya. Nanti siapa tahu barangkali kan biasanya tidak semua server itu update. Nah, bisa jadi mereka server-server lama misalnya belum diupdate. Nah, itu bisa ada kemungkinan ada bolongnya. Jadi bisa diserang. Nah, nanti pakainya Nmap. Nah, nanti kita coba. Nah, ini ya. Kemudian ada juga Nmap, terus traceroute. Traceroute biasa ya. Ini kita pengen tahu ini kalau ini di network. Mungkin kemarin di Jarkom sudah dipelajari traceroute juga untuk melihat jalan connect-nya kemana saja, melewati router mana saja, melewati firewall mana saja. Oke, nah kemudian scanning. Nah, scanning itu kita meriksa servernya apa saja. Jadi biar kita tahu, istilahnya kalau ada maling mau mencuri kan, kita mesti tahu keadaan rumahnya bagaimana, bentuk rumahnya bagaimana, posisi jendela, posisi pintunya seperti apa, merek kuncinya, dan seterusnya. Nah, semakin detail biasanya akan semakin bagus. Nah, bisa juga ini teknik-tekniknya ada banyak, silahkan nanti dibaca. Nah, ada ping sweep. Ping sweep itu untuk melihat IP address pada satu jaringan yang hidup berapa saja. Jadi misalnya kalau kita connect ke WiFi nih ya, kita bisa ping satu network IP-nya berapa saja yang hidup. Apalagi kalau misalnya kalau sudah masuk ke jaringan utama, bisa ping sweep juga
pengen tahu nih server-server mana saja yang IP lokalnya yang bisa kita serang gitu. Jadi silakan Anda coba-coba sendiri ya, saya tidak akan mempraktekkan, nanti karena akan terlalu lama. Yang jelas pakai fping atau gping bisa juga toolnya. Kemudian ada juga broadcast ICMP itu buat membroadcast paket ya. Kemudian ini port scanning ya. Nah, ini port scanning ada macam-macam ya. Kalau defaultnya ketika kita melakukan scan kita akan kelihatan, atau nanti juga bisa ada opsinya nanti biar tidak terlihatan, agar tidak kelihatan ketika melakukan nmap. Jadi istilahnya Prometheus mode. Jadi biar stealth scan. Nah, di sini ada istilah-istilah, ada banyak. Ada sync ACL, ada fin, ada mode Xmask dan mode null stealth scan-nya. Nah, ini adalah model-model scanning yang ada di nmap. Nanti silakan Anda cari tahu mode-modenya, bagaimana cara melakukan di nmap. Nanti saya akan contohkan saja sedikit cara menggunakan nmap by default. Nah, ini scene scan, ini stealth scan. Stealth scan itu biar sebenarnya tujuan stealth scan ini sering digunakan jadi biar si firewall itu tidak mengetahui kalau sistemnya sedang di-scan oleh orang lain. Nah, itu. Jadi biar tidak ketahuan. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya kita mesti pintar-pintar ya ngatur firewallnya. Informasi-informasi penting yang kira-kira di-scan akan keluar, yang kira-kira di-scan nanti muncul, itu kita bisa hilangkan di pengaturan-pengaturan informasi service masing-masing servicenya, baik itu di web server ataupun di service FTP dan lain sebagainya. Itu kita bisa ubah informasi-informasi defaultnya. Nah, untuk yang enumeration itu tidak kita bahas, tapi cukup tahu saja enumeration itu ya, misalnya kalau sudah masuk ke sistem kita bisa mencari informasi-informasi di dalam sistemnya. Nah, tapi kan kita prakteknya tidak sampai masuk ke sistemnya, kecuali kalau kemarin yang bisa melakukan exploit. Nah, salah satu tool yang sering digunakan buat enumeration itu Nessus. Nessus juga bisa buat port scanning juga. Nah, nanti Anda bisa mencoba juga Nessus itu bagaimana. Tapi sepertinya kalau untuk tugas saya tidak akan sampai ke Nessus, cukup sampai ke nmap saja, karena ya biar memudahkan ya. Paling enggak saya bisa tahu Anda apakah Anda mempelajari atau tidak, yaitu dengan minimal mencoba scanning. Kalau mau mencoba yang lain semacam menggunakan Nessus atau tool-tool yang ada di Kali Linux, silahkan. Nanti misalnya ada yang tidak paham, misalnya ada yang mau pengen ngoprek, tidak paham, pengen diskusi, boleh kita diskusi bareng tentang penggunaan tool-tool yang ada di Kali Linux, karena saya juga tidak menguasai semuanya. Tapi kalau mau diskusi, kita eksperimen bareng, ya itu sangat saya malah suka ya, sangat disarankan kita bisa ngoprek bareng. Tentu di luar jam kuliah ya. Tapi kalau tidak, paling tidak minimal kenapa harus ada tugas setiap minggunya, karena biar saya sebagai tolak ukur, biar saya sendiri juga tahu apakah Anda belajar atau tidak tiap minggunya gitu. Jadi biar ada kontrolnya, meskipun sekecil apapun ya. Paling tidak mencoba. Masalah berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan. Benar tidaknya urusan belakangan, karena yang penting mencoba dulu, nanti familiar, terus paham, tahap-tahap dari mencoba familiar sampai paham sampai bisa menganalisa sendiri kan. Saya yakin masing-masing mahasiswa berbeda. Jadi tidak masing-masing mahasiswa tidak sama ya. Jadi kalau yang tiap minggunya paling tidak ada laporan hasil percobaan atau tugas yang diberikan. Oke, pada video berikutnya saya akan demokan sedikit tentang penggunaan Fierce dan Nmap sebagai bahan
apa bahan sebagai bahan referensi tugas yang akan diberikan.